Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin Selasa Rabu ya, Rabu tanggal 3 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini, tanggal 2 Juli untuk IHSG ditutup merah minus 0,20% ke level 7125. Ya paling nggak secara teknikal masih bisa bertahan ya di atas supportnya 7117 untuk hari ini. Jadi mudah-mudahan hari ini cuman koreksi wajar untuk indeks IHSG. Sama sih untuk support resistannya masih di sini, untuk resistannya 7230-an dan supportnya di 7117-18 area sinilah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 2 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asinya net buy, paling banyak masuk di saham BBCA lagi. Net buy 248,2 M, kemudian di saham Bank Mandiri net buy 129,6 M, di AMMN, Adaro, ADMR, BBNI bekas suka asingnya net buy ya, ini untuk nilainya. Bisa kita lihat bareng-bareng ya, cuman yang paling banyak di BBCA lagi. Kemudian yang paling banyak didistribusi oleh asing masih Bank BRI. Hari ini aslinya masih keluar lagi 150-an M ya, sama seperti kemarin. Jadi dalam 2 hari terakhir ini untuk aslinya udah net sell di saham Bank BRI 300-an M ya, berarti ya dari kemarin sama hari ini 313. Untuk besok sih kalau melihat sebagian asing udah mulai masuk lagi ya, khususnya di saham BBCA ini udah net buy 1 triliun lebih dalam 1 minggu terakhir ini. Mudah-mudahan IHSG harganya bisa dijaga di atas supportnya 7117. Kalau langsung hijau bagus untuk IHSG, ada potensi ngejar 7230-an, mudah-mudahan sih seperti itu. Oke, itu untuk indeks IHSG ya, pantau aja level 7118-17 ini, semoga nggak jebol di bawah itu. Walau misal jebol di bawah itu mudah-mudahan bisa bertahan ya, naik lagi. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA ini yang aslinya cenderung masuk terus ya beberapa hari terakhir ini, dan hari ini tadi sempat mencoba breakout, opennya pas di area resistannya 10.000 untuk harga pembukaan hari ini, cuman langsung turun harga terendahnya di 9850, ada sedikit perlawanan naik ya. Secara teknikal di drop surplus 0,25%, support resistannya masih sama sih. Jadi hari ini belum berhasil breakout, mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik, nguji resisten di 10.000. Kalau breakout bagus ya, ada potensi ngejar 10.400 ya, semoga aja bisa breakout sih. Kalau melihat asingnya masuk terus hari ini tanggal 2 Juli ini untuk asingnya net buy 248 M. Ini kalau kita lihat dari awal minggu kemarin ya, dalam 1 minggu terakhir untuk BBCA asingnya udah net buy cukup banyak sih, 1,7 triliun ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBCA hari ini tanggal 2 Juli. Untuk aslinya yang masuk ada ZP, RX ya. Untuk ZP net buy 163,7 M, kemudian RX-nya net buy 158,7 M. DX net buy 96,4 M, ini malah untuk DX ini 100% transaksinya buy ya. Jadi murni akumulasi di saham BBCA. DX versi asing, kemudian AK juga masuk ini 50 M-an lebih. Yang keluar untuk asnya CC, BK, KZCU masih lumayan juga ya yang keluar, cuman secara nilai asingnya net buy, lokalnya net sell, bagian retail pada keluar, harga sahamnya naik ya. Ya pantau aja level ini sih, mungkin buat teman-teman yang tadi sempat taking profit di harga atas ya pas di 10.000, kalau mau nambah muatan lagi mungkin ya supportnya sih cukup di sini ya 9725, cuman kalau menurut saya sih potensinya masih naik ya untuk besok. Jadi mudah-mudahan saja bisa breakout di atas 10.000. Pantau aja level 10.000 ini. Kalau breakout di atas 10.000 bagus, konfirmasi breakout di atas itu ngejar 10.400.
Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan lihat saham BBRI. Ini yang aslinya masih terus jualan dan hari ini pun koreksi 1,30% ke area supportnya ya. 4.570 ya, pas di area support untuk harga penutupan Bank BRI. Turunnya saham BBRI disertai asing keluar dari kemarin ya, bahkan untuk asingnya itu keluar. Hati-hati aja untuk besok, kalau BBRI langsung dibuka merah ada potensi nutup gap ya. Mungkin kalau mau entry ya habis di 4.500 ke bawah mungkin ya kalau langsung dibuka merah. Kalau mau nutup gap berarti ke 4.500 untuk saham Bank BRI. Tapi kalau langsung hijau ya ini kemungkinan sih, kalau langsung hijau tapi hasilnya masih distribusi, masih keluar ya, ada potensi sideways seperti ini untuk bulannya. Kalau IHSG bagus ya siapa tahu kan hijau. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari ini lebih detail untuk saham BBCA ya, BBRI ya. Untuk saham BBRI yang keluar tanggal 2 Juli. Untuk asnya ada KZ, RX, BK, AK ya, masih cukup banyak. Untuk KZ-nya netcel 151M, kemudian RX netcel 147,4 M, AK versi asing netcel 70,3, BK netcel 64 M ya, dan yang masuk untuk asingnya CC, ZP, YU, DP, cuman setelah nilai yang keluar itu lebih banyak, jadi lo asingnya netcel, lokalnya net buy, cuman lokalnya pun ada yang distribusi cukup banyak, yaitu PD 64,9 ya. Dan jadi market maker utama hari ini CC, ZP, keduanya net buy ya. Jadi mudah-mudahan aja dua broker ini mau jaga harga untuk saham BBRI untuk besok Rabu. Ya pantau aja di awal marketnya gimana ya. Kalau langsung merah tunggu di 4.500, cuman kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau swing atau trading di saham BBRI, nanti target price-nya deket support, deket resistennya 4670-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Semoga aja sih untuk polanya seperti ini ya. Kalaupun turun itu nutup gap, habis itu mantul naik lagi, atau kalau langsung hijau ya mudah-mudahan sideways seperti ini. Kalau bisa breakout ya bagus, ada potensi ngejar 4.840, cuman pastikan dulu breakout di atas 4670. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. 2 hari terakhir ini asnya keluar, kalau besok masih keluar ya hati-hati jebol support nutup gap. Jangan buru-buru buat average down lagi, mungkin seperti itu sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang asingnya hari ini masuk lagi ya. Kemarin masuk, hari ini masuk lagi, cuman belum berhasil breakout untuk saham Bank Mandiri. Sempat mencoba breakout sih tadi, sempat hijau naik ke 6.350, cuman ditarik turun lagi, close di bawah resistennya ya. Jadi gagal breakout untuk hari ini, gagal breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya sih aslinya masuk sebenarnya untuk hari ini di saham Bank Mandiri. Masuk sebanyak 129,6 M ya. Kalau kita lihat lebih detail sih hari ini untuk aslinya yang masuk ada ZP, AK, YU. Cuman untuk ZP, YU ini masih agak nggak akumulasi banget sih. Mereka net buy ya. ZP, BK, YU, BK, ZP ini cenderung trading untuk hari ini di saham Bank Mandiri. Nilai transaksinya cukup gede ya. Untuk ZP 207,6 M, cuma net buy 73,5 M aja. YU juga sama, nilai transaksinya cukup gede hari ini 562 M dan net buy cuma 43,5. Di market makernya masih cenderung trading untuk hari ini di saham Bank Mandiri sih. Untuk besok mungkin pantau aja level ini ya, semoga aja bisa breakout dan bertahan di atas 6.275. Ini masih jadi area resistensi. Kalau menurut saya sih, kalau melihat hari ini aslinya masih net buy ya, masih lebih banyak yang masuk. Kemungkinan ini akan sideways seperti ini untuk saham Bank Mandiri. Kalau belum bisa breakout ya, ada kemungkinan akan sideways seperti ini.
Kalau bisa breakout bagus ya. Kalau bisa breakout, konfirmasi breakout, ada potensi ngechart 6.500-an. Cuman kalau belum bisa breakout ya kemungkinan sideways sih seperti ini untuk polanya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Secara teknikal kalau setelah Fibonacci supportnya lumayan dalam sih. Jadi ya kalau mau trading atau swing tunggu di area support atau konfirmasi breakout ya. Tapi kalau untuk jangka panjang investasi ya entry di harga saat ini sebenarnya nggak terlalu mengkhawatirkan ya, lumayan berani lah. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang hari ini malah gagal bertahan ya di atas supportnya, jebol lagi ini close di bawah 4.550, kurang bagus secara teknikal ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 2 Juli untuk aslinya net sell 87,7 M ya, turunnya sama ASI, disertai asing keluar lumayan banyak. Asingnya yang keluar ada ZP 97,5 M, kemudian BK 62,6 M, AK 20,3 M net sell, kemudian yang masuk untuk asingnya KZ BBIU ya. Sebagian asing masih masuk sih walaupun yang jualan lebih banyak, jadi harganya turun. Yang jadi market maker utamanya hari ini ZP, BK, keduanya net sell. Hati-hati ya untuk saham ASI, misal besok langsung dibuka merah dengan buru-buru entry. Buat teman-teman mungkin yang udah floating profit, kalau mau diamankan ya, misal tadi jebol support, kalau udah diamankan, kalau mau entry lagi sih jangan buru-buru ya, apalagi kalau misal besok langsung dibuka merah untuk saham ASI, karena supportnya ya masih di sini sih. Ini balik lagi ya, supportnya di 4.300, jadi cukup dalam untuk area support ASI. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau menurut saya sih, kalau melihat transaksinya hari ini ya, sebagian sebenarnya ada yang masuk walaupun yang jualan lebih banyak. Mungkin akan seperti ini untuk polanya ya, bisa jadi akan sideways dulu di area kurang lebih 4550-an ya, di area sini. Mungkin seperti itu sih. Kita lihat saja untuk besok ya. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau setelah valuasi di harga saya ini cukup menarik ya, untuk saham ASI ini cukup murah. PBV-nya di bawah 1 kali loh untuk saham ASI. 0,8 kalau nggak salah ya, untuk di harga 4.500-an ini PBV-nya 0,89 ya, 0,8. Jadi kalau mau entry untuk jangka panjang sih ya berharap aja ya, berdoa aja ya supaya performa untuk sama ASI ini bisa balik lagi seperti yang dulu ya. Soalnya di kuartal 1 ini agak mengalami penurunan ya. Dari segi equity pun juga kalau nggak salah pertumbuhannya itu nggak seperti yang dulu ya, nggak sesignifikan yang dulu. Jadi itu udah di harga saat ini pertumbuhannya udah mulai ya bergerak slow down ya. Jadi itu sih yang kurang bagusnya untuk sama ASI. Tapi kalau secara valuasi menarik sih. Ada sentimen bagus ya, atau performanya meningkat lagi untuk sama ASI, potensinya bisa rebound cukup tinggi nih. Ya oke, mungkin seperti itu aja sih untuk sama ASI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Untuk saham Telkom hari ini ditutup minus 1,62%. Kemarin gagal bertahan di atas 3.100, hari ini langsung open gap bawah, naik dikit mendekati resisten, nggak bisa breakout, turun lagi. Jadi secara teknikal masih di sini sih, untuk supportnya di 3010 dan resistennya di 3100. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom, tanggal 2 Juli aslinya masuk tapi belum terlalu banyak, 12,2 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net buy 326. Jadi mudah-mudahan 2 hari terakhir ini cuman koreksi wajar ya. Mudah-mudahan cuman koreksi wajar. Soalnya aslinya belum jualan lagi sih, masih cenderung masuk ya.
Untuk hari ini ada RX yang 100% transaksinya buy, enggak 100% sih, hampir 100% transaksinya buy ya, jadi cenderung akumulasi. Untuk RX versi asing di saham Telkom netbuy 97,2M dan nilai transaksinya 97,8 ya, jadi hampir seluruh transaksinya buy. Selain RX ada YUBK yang juga masuk, tapi yang keluar juga masih lumayan banyak. KZ, ZP, AK, BB, CC versi asing net sell ya. Untuk lokalnya net yang masuk sama yang keluar ada yang distribusi ya. Untuk lokalnya net sell ini, asingnya net buy. Kalau kita lihat dari tanggal 24 ketika asingnya masuk itu yang masuk paling banyak RX ya, sampai hari ini pun untuk RX nya masih net buy. Jadi semoga aja untuk RX mau jaga harga untuk saham Telkom ya. Semoga aja besok ini nggak jebol di bawah 3010. Mungkin buat teman-teman yang mau entry lagi atau average up, misal udah ambil di bawah dan floating profit, kalau mau average up ya sekiranya nggak jebol di bawah 3010, tanda-tanda pullback dekat area supportnya ini ya disclaimer kalau mau entry ya. Mudah-mudahan untuk skenario nya seperti ini, turun uji support, ada yang jika harga mantul naik ya, breakout buat high baru di atas 3140 ya, ngejar 3350. Mungkin skenario nya akan seperti itu selama asingnya nggak distribusi besar-besaran lagi ya di saham Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Brand. Hari ini koreksi turun ya, walaupun tadi sempat naik dulu untuk saham Brand, mendekati area resisten di 10.700. Harga tertinggi hari ini nggak sempat nyentuh resistennya, cuman ya di area resistensi ini udah mendekati resisten, turun koreksi 2,64%. Kalau kita lihat untuk transaksinya apakah BK-nya masih masuk di saham Brand hari ini tanggal 4, yang pegang perang paling banyak AK ya kalau kita lihat dari tanggal 24, tapi untuk hari ini tanggal 2 AK-nya apakah masih masuk? Keluar ternyata ya. Untuk AK-nya net sell 9,3M, BK juga net sell 5,2 ya. Yang masuk siapa? Yang masuk XL, ya, sebagian retail masuk ya. Agak nanggung sih sebenarnya ya, kalau mau entry di dekat area resisten itu agak beresiko. Takutnya ya seperti ini, mendekati area resisten malah cukup banyak pemain baru masuk atau retail masuk ya, market-makernya taking profit diturunin ya. Untuk besok mungkin lihat aja, kalau langsung di kamera perlu hati-hati ya untuk saham Brand, takutnya itu aksi taking profit lagi dari misal AKBK ya, siapa tahu. Nanggung juga sih kalau mau entry, kurang direkomendasikan untuk saat ini. Lebih amannya entry itu dekat area support ya, ketika harganya di bawah. Kalau untuk harga saya ini buat scalping disclaimer, cuman jangan ragu buat antisipasi ya jika harganya nggak sesuai prediksi awal. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Brand ya. Untuk resistennya masih di sini ya, di 10.900. Coba kita update ya, update untuk area support resisten Brand pakai swing low yang di sini ya. Pantau aja level ini ya. Untuk resistennya ada di 10.800 ya. Untuk kita update nih pakai harga tertinggi saham Brand waktu itu di 12.200 dan harga terendahnya waktu itu mentok koreksi di 5.500 ya. Itu resisten terdekatnya di sini 10.800 dan supportnya ada di 9.625 ya. Mungkin untuk besok lihat aja apakah akan turun nguji area support atau uji resistennya di 10.800. Kalau mau entry agak nanggung ini di tengah-tengah ya, kurang direkomendasikan, tapi kembali lagi disclaimer ya. Semoga aja kalau turun ini nggak jebol di bawah ini ya, 9650 9625. Kalau melihat distribusi hari ini sih sebenarnya belum terlalu gede ya untuk saham Brand, jadi mudah-mudahan saja harganya dijaga untuk besok di atas 9650. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini cukup volatile ya, untuk tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Di drop surplus 3,96% ke di area resistennya 11.108
1175 ya, 1175 untuk harga penutupannya. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di dekat area support, kan tadi sempat open gap atas turun dekat area support 1125 untuk harga terendah hari ini, kemudian naik ya jebol resisten yang di 1180, naik lagi mendekati resisten yang di 1240, cuman nggak bisa breakout di atas itu, turun dan close di 1175 ya. Harga penutupan ini area potensial sih untuk saham BRPT besok, apakah langsung lanjut naik atau koreksi turun ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, BRPT tanggal 2 Juli ya masih digoreng sih, untuk harganya masih dibikin ya. Market makernya YPMG ini kelihatan sekali ya, untuk YP nya cuma net B 5,5 M aja, padahal nilai transaksinya cukup gede 209, jadi cenderung scalpingan. MG juga sama, nilai transaksinya cukup gede hari ini 162,9 M dan cuma net B 10,7. YU juga sama, net B 4,8 M aja, padahal nilai transaksinya cukup gede, jadi masih cenderung scalpingan ya untuk market maker utamanya. Ketiga broker ini net buy-nya di 1180-an. Jadi posisinya saat ini 1180. Floating loss ya. Siapa tahu besok di HK breakout di atas 1180 ya ini. Kalau buat teman-teman yang mau scalping atau trading, target price-nya misal naik ya, itu ada di 1240, 1250, pantau aja area sini. Oke, itu untuk saham BRPT sih kalau menurut saya kayaknya ada potensi, mudah-mudahan naik ya, mudah-mudahan naik. Ada HP juga yang akumulasi 26M, XA 25M yang keluar, CP, AK ya, mudah-mudahan naik sih. Pantau aja area sini, kalau breakout target price-nya di 1250. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan sih untuk saham AMMN, volatilitasnya nggak terlalu tinggi, di drop minus 0,22% ke level 11.500 ya. Secara teknikal cenderung sideways untuk saham AMMN. Secara Fibonacci supportnya ada di 11.400, harga terendah hari ini ya, 11.375, 11.400 itu area supportnya, dan resistennya ada di 12.100 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, AMMN untuk asingnya net buy, kalau kita lihat dari tanggal 24 hari ini aja net buy sebanyak 37,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini didistribusi oleh lokal ya. SQ versi lokal net sell 28 M, CC versi lokal net sell 21,2 M. Jadi didistribusi oleh lokal, ditampung asing ya, ditampung CC versi asing. Untuk besok sih ya kalau langsung hijau target price-nya di sini ya 12.100, tapi kalau langsung merah jebol di bawah 11.400 mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA yang harganya cenderung sideways di harga atas ya. Volatilitasnya juga kurang tinggi, jadi kebuat trading pun agak kurang menarik ya. Ini harganya udah di pucuk di atas ya, tapi kalau belum ada yang distribusi besar-besaran masih ada potensi naik. Resistennya masih di 9.875. Kalau kita lihat untuk transaksi TPIA hari ini tanggal 2 Juli, asingnya net sell 25,9 M keluar, tapi hitungannya belum terlalu banyak sih untuk kelas TPA. Kalau kita lihat sih sudah sedikit distribusi ya, jadi mending untuk besok sih wait and see aja dulu sih. Yang keluar BK AKZP ya ada sedikit distribusi walaupun belum terlalu banyak ya. Ya takutnya kalau turun lagi kan mending tunggu aja di area supportnya 8.300, ini lebih aman ya kalau mau entry, jadi antisipasinya nggak terlalu gede. Misal jebol di bawah 8.300 antisipasi aja. Oke, mungkin seperti itu ya. Di harga tengah-tengah ini agak nanggung kalau mau entry ya, antara support sama resistennya sama-sama jauh.
Jadi penting wait and see aja dulu lah. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita cek saham SMGR ini yang harganya kemarin-kemarin naik ya, tapi secara teknikal masih di harga bottom ini. Hari ini ditutup di level 3960 surplus 1% lebih. Mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin ambil lagi di area support ya, nanti target price-nya semoga aja besok naik ya. Minggu ini bisa nguji 4125. 4120, 4130 itu area resisten terdekat untuk saham SMGR ya. Jadi misal besok naik hijau, target price-nya ya di sini 4130. Berhasil breakout di atas ini bagus ya, potensi ngejar 4600, cuman kalau gagal breakout nggak ada salahnya buat diamankan ya, nanti ambil lagi di area support. Jadi untuk swing itu cukup menarik karena secara valuasi murah sih. Kalau tetap masih mau hold pun ya sebenarnya nggak ada salahnya ya kalau untuk jangka panjang untuk saham SMGR ini. SMGR hari ini tanggal 2 Juli itu hasilnya net B 14,3 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, SMGR hari ini tanggal 2 Juli untuk asnya masuk ada IU 16,2 M, lumayan banyak ya. Selain jiwa ada KZ RX yang masuk. Ini malahan untuk KZ sama RX ini 100% net buy loh. Jadi 100% akumulasi ya, walaupun cuma 6,4 M sama 5,4 M, cuma tidak melakukan penjualan sama sekali. Yang cenderung trading ini CC ya, net buy-nya cuma 3,6 padahal nilai transaksinya 600-an M. Market maker utamanya CC, net sell ini CC lokal yang jualan ya. CC lokalnya net sell 5,1. CC aslinya masuk. Untuk besok ya mudah-mudahan naik sih, ini agak nanggung juga kalau mau entry sebenarnya ya. Kalau untuk trading kurang direkomendasikan, tapi kalau untuk jangka panjang disclaimer sih kalau mau nyicil-nyicil di saham SMGR nanti sekiranya berat breakout di atas 4150 turun ya jangan buru-buru buat entry lagi ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham SMGR. Untuk skenario mungkin akan seperti ini, naik nguji resistennya di 4140 ya, kalau gagal breakout turun, cuman kalau berhasil breakout bagus, potensi ke 4600. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Nah, hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi untuk saham cuan. Untuk resistennya mungkin buat teman-teman yang udah taking profit ya, semoga aja besok koreksi turun dulu ya. Sempat naik nguji resistennya di 10.200, 10.175, nggak bisa breakout, turun lagi. Ditutup naik tipis 0,26%. Setelah teknikal untuk support resistennya masih sama, supportnya di 9.100. Kalau kita lihat di sini untuk cuan hari ini tanggal 2 Juli untuk aslinya net buy 15,9 M. Kalau kita lihat lebih detail, cuan hari ini tanggal 2 Juli ya. Untuk saham cuan ada yang akumulasi ya, BK 18,8 M, BB 11,2. Untuk BB nya versi asing sih, asing ya. BK nya juga asing, aslinya net buy. Lokalnya ya sebagian retail masuk juga sih. Jadi mungkin karena ini gagal breakout untuk hari ini ya untuk saham cuan. Tapi untuk besok sih ya lihat aja di awal market gimana ya. Kalau langsung merah tunggu di area supportnya 9.100, cuman kalau langsung hijau ya ini target price-nya akan nguji 10.200. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA. Hari ini naik cukup tinggi soalnya ya, naik 10 poin ke level 63. Setelah sekian lama tidur di 50, bangun dikit kemudian hari ini ngegas naik. Misal besok naik ya target price-nya di 72. Ini resistennya ya. Kalau kita lihat coba apakah naiknya saham ATLA di reakumulasi atau malah kesempatan buat market maker-nya keluar. Buat yang nyangkut keluar ya, maksudnya bukan market maker. Untuk hari ini tanggal 2 Juli ya sebenarnya ada sedikit ini FS ya, net buy 1 M.
kita lihat dari kemarin ketika harganya bangun, market-makernya hadis, cenderung scalping sih. Net base 900-an juta, nilai transaksi 23M, AVGB-nya di 61 dan AVG sell-nya di 60, AVGB-nya 60, AVG sell-nya di 61. Berarti cenderung trading tapi profit sih. Masih punya posisi AVG di 60. Jadi buat patokan mungkin 60 aja ya. Kalau misal besok turun tapi di harga 60, 59 ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau entry buat trading. Cuman agak beresiko sih. Agak beresiko ya, apalagi naiknya saham ATLA 2 hari ini nggak di-stay akumulasi yang banyak. Oke, mungkin seperti itu aja sih. Kalau mau trading namanya pakai duit aja. Nanti target price-nya di 73 sekiranya gagal breakout ya kalau naik. Cuman kalau turun jebol di bawah 60 perlu hati-hati, nggak ada selnya buat antisipasi ya, takutnya tidur lagi di 50. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ATLA. Selanjutnya kita akan cek saham SMDR yang hari ini minus ya. Sempat hijau di awal market itu open gap atas, opennya di 3.378, mencoba breakout cuman gagal bertahan di atas 370. Jebol di bawah itu close di area supportnya yang di 354. Kalau secara teknikal ini harga penutupan itu area penentuan sih untuk saham SMDR besok ya, bisa langsung merah ya, potensinya turun melanjutkan penurunnya naiknya ke 340, cuman kalau langsung hijau ya mantul naik ngejar 370 lagi. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, siapa tahu asingnya masuk lagi kan, potensi naik untuk besok. Asingnya net sell ya, jadi nggak masuk lagi. Ini net sell cuman hitungannya belum terlalu banyak sih, 3M ya dibandingkan asing masuk kemarin-kemarin. Hari ini secara keseluruhan tanggal 2 Juli untuk saham SMDR di ada yang nampung loh sebenarnya ya, GREP, tapi aslinya net sell yang keluar ada ACC versi asing. Mudah-mudahan besok langsung hijau ya. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi seperti ini sih untuk bulannya. Kalau langsung hijau ya seperti ini sideways. Breakout bagus ya, waktu bisa terbang ya ke 400. Cuman kalau gagal breakout ya mending diamankan aja ya di level 370 ini. Di atas untuk besok di awal market gimana ya, langsung merah wait and see, tunggu di area 340, tapi kalau langsung hijau disclaimer nanti target price-nya di 370. Mungkin seperti itu untuk saham SMDR, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, terima kasih.